Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas, Bapak Meta Hudi, yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak M. Rifan Muhajirin selaku pemateri pada kesempatan diskusi sesi kedua pada siang hari ini. Yang kami hormati Ibu Eni Nurjatun selaku Polsek Bawaslu Kabupaten Banyumas dan rekan-rekan staf Bawaslu Kabupaten Banyumas yang kami cintai. Sahabat-sahabat Bawaslu yang kami banggakan, peserta diskusi daring SKPP Bawaslu Kabupaten Banyumas. Pada diskusi kesempatan siang hari ini di sesi 2 pada hari Senin 8 Juni 2020, kita akan membahas materi tentang sejarah Bawaslu beserta tugas pokok dan fungsinya. Kegiatan diskusi ini materinya akan disampaikan oleh beliau Bapak M. Rifan Muhajirin nanti. Sebelumnya kita akan bersama-sama menyimak pengarahan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas, Bapak Miftahudin SI. Waktu dan tempat sepenuhnya kami persilakan pada saat ini. Baik, terima kasih Mas Tungguh selaku moderator pada sesi kedua ini. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Mas Fajar Maisaka SMH. Yang saya hormati anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta staf. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan Bawaslu Kabupaten Banyumas, yang saya hormati juga staf yang hari ini bertugas di diskusi dari SKPP. Yang saya hormati dan saya banggakan sahabat Bawaslu beserta diskusi daring SKPP pada siang hari ini. Rekan-rekan semua yang saya hormati peserta SKPP, pada hari ini kita akan bersama-sama mendiskusikan dengan satu topik, yaitu seputar SDM dan organisasi, yang itu merupakan salah satu pos kerja atau divisi kita di Bawaslu. Ada 5 divisi di Bawaslu. Yang pertama adalah divisi sengketa, kemudian divisi penanganan pelanggaran, kemudian divisi pengawasan, kemudian hukum datin, dan SDM dan organisasi. Pada hari ini nanti akan sebagai pemantik diskusi nanti Mas Rifan Muhajirin selaku Koordif SDM dan organisasi. Rekan-rekan semua yang saya hormati, perlu saya ingatkan kembali ya bahwa diskusi tentu adalah berbeda dengan penyampaian materi atau tutorial yang sudah rekan-rekan semuanya terima ya beberapa hari yang lalu melalui YouTube dan lain sebagainya. Di dalam forum diskusi kita mengandaikan bahwa masing-masing peserta itu sudah mempunyai bekal ya, mempunyai bekal untuk kita saling berbagi ya, mengeksplor bersama-sama seperti itu ya, sehingga paling tidak ya, yang pertama bahwa pemahaman kita terhadap materi yang sudah disampaikan itu kita uji kembali ya. Atau barangkali ada pemahaman yang kurang betul ya, atau nanti kita juga bisa mendapatkan pemahaman baru ya seputar materi atau topik yang hari ini akan disampaikan seperti itu atau akan kita diskusikan. Kemudian juga karena ini adalah bagian dari rangkaian
sekolah kader pengawasan, tentu diskusi adalah juga bagian dari penilaian kita ya. Ada poin ya bagi rekan-rekan semuanya yang aktif berdiskusi ya, tidak hanya melalui chat ya, tapi juga harapan kami tentu melalui video seperti itu, rekan-rekan semuanya nanti merespon kemudian menyatakan pendapatnya ya. Kalau di dalam forum-forum materi ya, itu kira-kira responnya adalah pertanyaan. Tapi kalau diskusi ya, ini responnya adalah pernyataan. Nah, kira-kira yang ingin kita dapatkan ya, atau kita mintakan dari rekan-rekan semua adalah bagaimana rekan-rekan semuanya aktif ya menyampaikan pendapatnya ya, pernyataannya seperti itu. Ya tentu misalnya kalaupun ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu ditanyakan, tentu itu bukan hal yang haram sama sekali, tapi di dalam forum diskusi memang mengandaikan ada feedback yang aktif seperti itu. Rekan-rekan semua yang saya hormati ya, nanti Mas Rifan Muhajirin tentu akan menyampaikan pemantik diskusi seputar tema-tema SDM dan organisasi. Untuk selanjutnya nanti rekan-rekan bisa menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Rekan-rekan semua yang saya hormati, pada akhirnya selamat berdiskusi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Miftah yang telah menyampaikan pengarahannya. Baik sahabat Bawaslu semuanya, rekan-rekan peserta SKPP Bawaslu Kabupaten Banyumas, tiba kita memasuki materi yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Rifan Muhajirin berkenaan dengan sejarah, tugas, dan fungsi Bawaslu. Silakan rekan-rekan bisa menyimak terlebih dahulu untuk nantinya bisa menyampaikan atau saran atau pendapat atau yang lainnya. Silakan. Untuk sesi yang pertama yaitu pemantik penyampaian materi awal, kami sampaikan pada Bapak Rifan ada waktu sekarang 60 menit yaitu pukul 14 sampai dengan pukul 15 untuk penyampaian awal, 30 menit untuk selanjutnya nanti dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Waktu sebenarnya kami serahkan kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan Bawaslu Kabupaten Banyumas, Mas Ketua, Mas Tunggu selaku moderator, yang saya hormati rekan-rekan staf yang ikut serta dalam membantu suksesnya terselenggara diskusi daring SKPP pada siang hari ini. Tidak lupa rekan-rekan kelas B SKPP Bawaslu Kabupaten Banyumas. Pada sore hari ini kita melanjutkan diskusinya. Kemarin kita sudah 2 hari melaksanakan diskusi daring. Hari ini adalah hari yang ketiga. Rekan-rekan semuanya yang saya hormati, untuk mengawali tema kali ini kita mengambil yaitu adalah berkaitan dengan sejarah, tugas, dan fungsi Bawaslu. Nanti monggo kita sharing saja, barangkali rekan-rekan staf, rekan-rekan peserta SKPP bisa memberikan tanggapan, bisa menambahi informasi, barangkali ada informasi yang belum tersampaikan, silakan untuk disampaikan. Nanti bisa melambaikan tangan. Ini nanti tolong Mas moderator begitu diperhatikan ya, dengan melambaikan tangan yang mau bertanya atau chat ya. Bisa lewat chat silakan, atau menyampaikan
beberapa hal berkaitan dengan Bawaslu atau berkaitan apa yang telah rekan-rekan SKPP pelajari melalui tutorial sebelum kita memasuki tahap SKPP daring ini, web diskusi daring ini. Baik, terima kasih. Bisa dikeluarkan slide materinya. Siapa ini? Ya, dari ini adalah tagline kita. Tagline kita, rekan-rekan, bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Jadi ini menjadi prinsip kita bahwa Bawaslu merasa dengan jumlah struktur atau SDM yang sedikit, sehingga bagaimanapun suksesnya pemilu adalah tanggung jawab kita bersama, sehingga kesuksesan pemilu itu juga harus disertai kesuksesan dalam sisi pengawasan. Nah, dalam sisi pengawasan ini kita berikhtiar mengajak masyarakat. Dalam hal ini sekarang bentuk ikhtiar kita adalah SKPP ini juga bagian ikhtiar kita mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam sisi pengawasan, sehingga disebut sebagai pengawas partisipatif. Sehingga tagline-nya adalah bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Lanjut, Mas. Udah thank you malah. Ya, setiap perhelatan atau setiap event, setiap kegiatan pasti perlu adanya tenaga teknis. Dalam hal ini yang melaksanakan tugas. Nah, dalam sistem demokrasi Indonesia itu dengan menggunakan sistem pemilu, pemilihan umum atau pemilihan bagi pilkada, sehingga perlu adanya perangkat yang melaksanakan tugas itu. Dalam Undang-Undang 7 nomor 7 tahun 2017, penyelenggara pemilu itu ada 3. Yang pertama KPU atau Komisi Pemilihan Umum, ini lembaga penyelenggara yang bersifat nasional mandiri, melaksanakan yang bersifat teknis, mulai dari pencocok coklit, kemudian pendataan, penerimaan peserta pemilu, bahkan sampai pengadaan surat suara dan sebagainya. Kemudian penyelenggara pemilu yang kedua adalah Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, yaitu lembaga penyelenggara yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi KPU bekerjanya KPU itu kita awasi juga. Yang ketiga adalah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini mungkin asing bagi rekan-rekan SKPP, istilah DKPP gitu. DKPP itu lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Jadi kalau ada jajaran KPU atau jajaran Bawaslu melanggar profesionalitas, melanggar kode etik, itu bisa diadukan kepada DKPP. Gitu. Cuman untuk jajaran Bawaslu yang bisa diajukan ke DKPP adalah dari tingkat Bawaslu RI sampai tingkat Bawaslu Kabupaten. Sedangkan untuk pengawas ad hoc, mulai Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa, bahkan sampai pengawas TPS, itu nanti yang menangani pelanggaran kode etiknya adalah Bawaslu Kabupaten. Selanjutnya, kita lihat jajaran dari masing-masing penyelenggara pemilu. Lanjut, Mas. Mulai dari tingkat nasional sampai tingkat TPS bahkan luar negeri. Untuk KPU
Itu ada KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, di tingkat kecamatan itu istilahnya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, kemudian PPS untuk tingkat desa, dan KPPS untuk tingkat TPS. Dan juga ada di luar negeri itu istilahnya adalah PPLN atau Panitia Pemilihan Luar Negeri. Sedangkan jajaran Bawaslu itu juga sama, mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, kemudian ad hoc-nya, ad hoc itu artinya tidak permanen, sesuai dengan tahapan. Tahapan dimulai dari mulai ada Panwaslu Kecamatan sampai tahapan selesai. Nanti mereka dengan sendirinya habis masa tugasnya. Mulai dari Panwaslu Kecamatan sampai pengawas TPS. Ada juga Panwaslu Luar Negeri. Rekan-rekan semua yang saya banggakan, selanjutnya kita bicara berkaitan dengan sejarah. Sejarah Bawaslu ini memang mengalami dinamika, mengalami proses yang panjang. Karena pemilu di Indonesia setidaknya itu sudah 12 kali pelaksanaan pemilu. Pemilihan umum. Pada era Orde Lama itu 1 kali, pada tahun 1955. Kemudian pada era Orde Baru juga 6 kali. Nah, kita lihat sejarah Bawaslu pada pemilu pertama pada tahun 1955 itu belum dikenal istilah pengawas. Kenapa? Karena masyarakat masih begitu percaya terhadap penyelenggara pemilu, sehingga belum diperlukan adanya pengawas. Pengawas pemilu itu muncul atau ada sejak pemilu 1982. Ini juga ada sebabnya. Pada masa Orde Baru yang diawali pemilunya pada 1971, itu terindikasi banyaknya pelanggaran sampai manipulasi perhitungan suara. Bahkan yang paling masif itu pada pemilu 1977. Sehingga pada waktu itu ada 3 partai politik yang ikut dalam pemilu, P3, Golkar, dan PDI. Partai P3 dan PDI kemudian mengusulkan untuk adanya pengawas pemilu yang kerjanya adalah mengawasi proses tahapan sampai perhitungan bahkan sampai hasil, sehingga muncullah istilahnya adalah Panwaslak Pemilu atau Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu. Ini disebabkan karena distrustnya masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Kemudian pada era reformasi, lanjut Mas. Pada era reformasi, pemilu 1999 diusulkan adanya lembaga independen yang tidak di bawah naungan departemen atau kementerian. Karena pemilu pada era Orde Baru, lembaga pemilihan umum itu di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga diharapkan supaya hasilnya berintegritas, maka muncullah lembaga yang independen. Yang pertama adalah Komisi Pemilihan Umum. Kemudian Panwaslak berubah nomenklaturnya menjadi Panwaslu, Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Namun pada awal reformasi ini, penyelenggara pemilu juga terdiri dari perwakilan masing-masing partai politik. Kemudian dinamika terus bergulir pada Panwaslu, sehingga pada tahun 2003 ditelurkan Undang-Undang Nomor 12
yaitu pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga ad hoc terlepas dari struktur KPU. Dari panitia pengawas pemilu sampai pengawas pemilu kecamatan. Jadi pada pemilu 1999, Panwaslu itu masuk dalam jajarannya KPU. Gitu. Sehingga pada 2003 Panwaslu terpisah dengan KPU. Kemudian bergulir lagi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang tadinya sifatnya ad hoc baik tingkat pusat sampai tingkat kecamatan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ini, Bawaslu menjadi lembaga permanen di tingkat pusat. Bahkan ditambahi jajarannya sampai pengawas pemilu lapangan atau yang saat ini dikenal dengan Panwaslu Desa atau Panwaslu Kelurahan. Kemudian pada tahun 2011 muncul atau diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Ini juga menguatkan Bawaslu karena lembaga ini dikuatkan pada tingkat provinsi. Yang tadinya provinsi bersifat ad hoc, kemudian menjadi lembaga permanen. Nah, terus bergulir pada tahun 2017 menghadapi pemilu 2019 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu dikuatkan kembali dengan ditetapkannya lembaga permanen di tingkat kabupaten, sehingga disebut sebagai Bawaslu Kabupaten atau Bawaslu Kota. Tugasnya Bawaslu juga menerima pengaduan, menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana pemilu, dan kode etik. Kode etik ini untuk jajaran ad hoc, mulai dari kecamatan sampai tingkat pengawas TPS. Rekan-rekan semua yang berbahagia, perlu kita pahami berkaitan dengan definisi pengawasan pemilu. Apa itu pengawasan pemilu? Pengawasan pemilu yaitu kegiatan mengamati. Mengamati itu bisa dengan melihat, mendengar, begitu, merekam, kemudian mengkaji. Setelah hasil pengamatan, pengawasan, kemudian dikaji. Setelah hasil pengkajiannya, kalau memang ada unsur pelanggaran, maka kemudian dilanjut ke pemeriksa. Nah, hasil pemeriksaan ini kemudian kita nilai. Dalam arti kita beri putusan. Proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi ada 4 unsur pengawasan pemilu, yaitu mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai. Selanjutnya, tujuan pengawasan pemilu itu setidaknya ada 3. Fungsinya adanya pengawasan pemilu yang pertama adalah memastikan terselenggaranya pemilu luber, langsung, bebas rahasia, dan juga jujur dan adil. Yang kedua, mewujudkan pemilu yang demokratis. Yang ketiga, menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggara, dan akuntabilitas hasil. Semakin berkualitas proses pemilu, maka semakin berkualitas hasil pemilu. Kemudian ada 5 elemen kunci pengawasan pemilu. Yang pertama adalah paradigma pengawasan. Paradigma atau pola pikir pengawasan itu harus utuh, tidak parsial. Memandang untaian proses sebagai sebuah satu kesatuan. Jadi harus pemahamannya mulai dari proses A sampai akhir itu harus utuh. Kemudian fokus pengawasan. Fokus pengawasan ini sebelum kita melakukan proses tahapan pengawasan, kita melakukan analisa melalui IKP, Indeks Kerawanan Pemilu.
Sehingga berdasarkan potensi kerawanan yang paling berdampak, nanti kita yang paling fokuskan. Difokuskan kepada apa? Kepada ketaatan penyelenggara, peserta pemilu, dalam hal ini adalah partai politik atau pasangan calon, kemudian tim kampanye, pemerintah, pemilih, dan semua pihak. Yang ketiga, metode pengawasan. Metode ini kita menggunakan sistem melihat struktur yang ada atau SDM yang ada beserta anggaran. Kita menggunakan metode pengawasan seperti apa. Kemudian ada pelaporan hasil pengawasan. Di kita ada form pengawasan model A, laporan periodik, setiap tahapan kita laporkan, bahkan sampai akhir tahapan kita juga melakukan laporan akhir secara utuh dan komprehensif. Selanjutnya, partisipasi masyarakat. Ini juga merupakan salah satu rukun suksesnya pemilu, itu juga pada partisipasi masyarakat. Sehingga Bawaslu juga membuka ruang selebar-lebarnya. Bahkan kami sangat berharap untuk kepada masyarakat untuk ikut serta secara sadar dan aktif dalam mengawal dan mengawasi proses pemilu. Termasuk bentuk ikhtiar kita, ya seperti hari ini kita bersama-sama membuka kelas yang namanya SKPP, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Ini merupakan bentuk ikhtiar kita bagaimana supaya masyarakat bisa berpartisipasi. Dan harapannya teman-teman peserta SKPP ini menjadi pioner atau menjadi pendidik, memberikan informasi berkaitan dengan demokrasi, berkaitan dengan pemilu di tengah-tengah masyarakat panjenengan semua. Rekan-rekan semua yang saya hormati, kemudian strategi pengawasan. Di kita ada istilah salam CAT. Salam CAT itu apa? C-nya adalah cegah, A-nya adalah awasi, T-nya adalah tindak. Sehingga strategi pengawasan kita itu ada 3. Pertama adalah pencegahan. Pencegahan ini dilakukan sebagai upaya atau langkah-langkah supaya tidak terjadi pelanggaran. Kemudian penindakan. Penindakan ini ada 2 model. Yang pertama berdasarkan temuan anggota, baik dari jajaran pengawas TPS sampai Bawaslu RI. Kalau menemukan, melihat secara sendiri, secara langsung, itu disebut sebagai temuan. Yang kedua adalah bentuknya laporan. Laporan ini dari masyarakat. Umpamanya dari teman-teman SKPP ini melihat ada pelanggaran, kemudian melaporkan ke pengawas kecamatan. Nah, ini sebagai laporan. Dan laporan ini juga ada 2 hal. Yang pertama ada laporan langsung dan laporan tidak langsung. Laporan langsung berarti masyarakat melaporkan terjadinya dugaan pelanggaran dengan menyertakan data diri. Kemudian ada laporan tidak langsung. Masyarakat melaporkan tapi tidak menyertakan data diri. Sehingga bagi kami, jajaran Bawaslu itu sebagai informasi awal. Sebagai informasi awal, kemudian kita melakukan investigasi. Ketika ditemukan dugaan pelanggaran, maka masuk menjadi temuan pelanggaran. Yang ketiga adalah strategi ketiga adalah partisipatif. Tadi telah kami sampaikan melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Rekan-rekan SKPP yang berbahagia, selanjutnya adalah perlu kami kenalkan jajaran struktur Bawaslu, mulai dari Bawaslu RI sampai Bawaslu Kabupaten Kota. Namun sebelum kita lanjutkan, kita mohon doa, mohon tambah doa kepada seluruh peserta
karena salah satu pimpinan Bawaslu RI yang beliau Ibu Dr. Ratna Dewi Petalolo yang kemarin hasil swab itu dinyatakan positif terpapar virus corona. Oleh karena itu kami minta doa, mudah-mudahan beliau beserta stafnya ada 3 juga terpapar, mudah-mudahan diberi kesembuhan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta negara Indonesia segera terbebas dari virus corona, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bibarakati wa bisirril Fatihah. Terima kasih atas doanya rekan-rekan SKPP semuanya. Jadi di RI itu ada 5 anggota. Ada ketua, sekaligus Kodim SDM dan organisasi itu Pak Abhan, kemudian Kodim penanganan pelanggaran Bu Ratna Dewi, ada Kodim pengawasan dan Global Pak Afifuddin, ada koordinator divisi penyelesaian sengketa Pak Rahmat Bagja, dan juga Kodim Hukum Humas Datin Pak Fit Edward Siregar. Selanjutnya di tingkatan provinsi, kalau berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017, di provinsi itu ada yang memiliki 5 anggota dan ada yang 7 anggota. Ini berdasarkan luas wilayah, jumlah pemilih dan sebagainya. Dan kebetulan di Provinsi Jawa Tengah ada 7 anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Yang saat ini ketuanya adalah Bapak Fajar Saka. Selanjutnya untuk tingkat kabupaten itu lanjut Mas. Untuk tingkat kabupaten dalam undang-undang juga ada yang 3 anggota merangkap ketua dan juga ada yang 5 anggota merangkap ketua. Dan di Kabupaten Banyumas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu terdiri dari 5 anggota. Yang pertama adalah Saudara Miftahuddin SHI, beliau ketua sekaligus koordinator divisi penyelesaian sengketa. Ada Mas Yon Daryono, beliau di Kodim pengawasan dan hubungan antar lembaga. Ada Mas Saleh Darmawan di divisi penanganan pelanggaran, dan Mas Asep Hendri Habibullah, beliau di divisi hukum, humas dan data informasi. Yang terakhir saya sendiri di divisi SDM dan organisasi. Rekan-rekan semuanya yang berbahagia, selanjutnya berkaitan tugas dan wewenang dan kewajiban Bawaslu berdasarkan undang-undang. Ini cukup banyak, tapi yang paling penting salah satu kewajiban kita adalah mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif. Kenapa ini menjadi sebuah kewajiban kita? Karena kita berharap pemilu, dalam setiap event pemilu itu masyarakat bisa berperan secara aktif, baik sebagai pengawas partisipatif maupun lainnya. Sehingga ketika semakin banyaknya partisipasi masyarakat, maka semakin berkualitas hasil pemilu. Maka pada tahun 2019 kemarin, Bawaslu Kabupaten Banyumas mencanangkan ada 3 desa pengawas partisipatif dan 3 desa anti money politik. Termasuk hari ini kita mengadakan sekolah bagi rekan-rekan SKPP. Mungkin itu nanti kita sambung, barangkali ada yang bisa menyampaikan beberapa hal. Monggo, kita sifatnya sharing, kita sifatnya belajar bersama. Terima kasih. Ada lagi apa? Sudah Mas? Masih ada.
Terus, oke, terakhir, ya berarti terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Rifan Muhajirin yang telah menyampaikan materi sebagai pemantik. Selanjutnya untuk sahabat Bawaslu, rekan-rekan peserta diskusi daring SKPP di sesi 2 ini, silakan yang mau tanya langsung atau ditulis di message, silakan. Ini ada mau tanya langsung ya, ada Mbak Karlina dan Mbak Nurul. Coba dinyalakan suaranya, kantor. Oke, terima kasih. Saya Karlina. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya bisa didengar dengan jelas, Pak? Oke, bisa didengar dengan baik. Iya, terima kasih. Ya, suaranya itu soalnya Mas. Gini Pak, halo. Ya, silakan Mbak Karlina. Yang mau saya tanyakan, dari sebegitu banyaknya jajaran kepengurusan dari yang Bawaslu RI sampai dengan Panwaslu di tingkat kecamatan dan desa, sedangkan pemilu di Indonesia itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Yang mau saya tanyakan itu, dengan jangka waktu tersebut, di kekosongan waktu itu, apa sih yang dilakukan Bawaslu? Apakah Bawaslu hanya ditugaskan pada saat ada pemilu, atau di kekosongan waktu itu ada tugas-tugas khusus yang dilakukan oleh Bawaslu? Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum. Mbak Karlina. Karlina ya? Iya, Mbak Karlina. Satu penanya dulu dijawab atau lanjut aja Mas. Ada pertanyaan lagi? Oke. Silakan pertanyaan yang berikutnya. Tadi ada Mbak Nurul. Nurul Istiqomah. Ada yang pernyataan dari Dengar ya, Pak Moderator. Oke, siap. Mbak Nurul, silakan. Iya. Jadi gini, ini pertanyaan yang benar-benar saya penasaran. Maksudnya pada dalam lembaga ini kan otomatis modal utama dalam memiliki keobjektifan dan juga independen itu kan harus ada dalam, maksudnya anggota-anggota Bawaslu gitu. Nah terus bagaimana cara jajaran pemimpin Bawaslu untuk menilai bagaimana menilai anggota-anggota itu tidak berpihak pada parpol tertentu. Maksudnya biasanya kan kita nggak mudah percaya gitu sama orang-orang yang ya belum tentu pure itu murni dia bakal sama nggak terpaut sama ormas-ormas parpol tertentu gitu. Maksudnya bagaimana kita tuh menilai keobjektifan anggota-anggota Bawaslu tertentu. Soalnya dibutuhkan kebijaksanaan sama benar-benar kalau pengawas itu kan biasanya kan nggak serta-merta secara subjektif gitu, maksudnya dalam menilai sesuatu. Itu gimana cara Bawaslu menilai anggota-anggota yang seperti itu? Terima kasih. Baik. Penanya dulu, Pak Dewan. Nanti yang satunya lagi ini yang mengirimkan bisa nanti Pak Dewan. Saya ulangi pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dari Mbak Karlina. Dari sekian banyak jajaran Bawaslu dari pusat sampai ke desa yang sudah dibentuk, gitu ya. Pemilu kan hanya berjalan 5 tahun satu kali. Nah, di waktu yang kosong atau mungkin tidak ada pemilu ini, apa yang dilakukan oleh Bawaslu? Oke, monggo bisa dijawab Pak. Ya. Yang kedua dari Mbak Nurul, lembaga ini ya Bawaslu ini kan harus
terlihat objektif atau independen. Nah, lantas bagaimana cara Bawaslu menilai anggota-anggotanya bahwa mereka itu tidak berpihak atau mereka itu independen dan selalu objektif dalam menjalankan tugas. Ya. Ini seperti itu tadi pertanyaan dari Pak Tulus. Oke, baik, terima kasih. Pertama dari Mbak Karina, terima kasih pertanyaannya semuanya. Yang pertama, kegiatan atau kinerja Bawaslu pasca pemilu ini untuk Banyumas memang tidak ada pilkada. Tapi di Jawa Tengah ada 21 kabupaten kota setelah pemilu 2019 itu ada pilkada, pemilihan kepala daerah. Nah, apa saja kinerjanya ketika sudah selesai juga? Atau kayak kita Bawaslu Kabupaten Banyumas setelah pemilu, pilkada masih tahun, ada yang mengatakan kemungkinan 23, ada itu apa saja? Kita melakukan berbagai macam kegiatan yang diantaranya adalah kegiatan edukasi melalui sekolah, memberikan materi pelajaran kebawasluan, kepengawasan, demokrasi, kemudian kita membentuk desa anti money politik, desa pengawasan, dan mendampingi kalau ada kegiatan RT, RW di desa tersebut, ketika kita diminta untuk hadir, kita pun akan hadir memberikan informasi atau keilmuan yang berkaitan dengan Bawaslu. Selanjutnya seperti siang hari ini juga bagian dari kegiatan atau ikhtiar kita pasca pemilu itu membuat pengawas partisipatif dengan sistem kelas atau sekolah kader pada siang hari ini. Selain itu, sebagai bentuk tanggung jawab kita, selain itu juga kita membuat tanggung jawab kepada publik. Kita setiap 1 minggu sekali itu ada Bawor atau Bawaslu Ngobrol kegiatannya. Bawaslu Ngobrol itu setiap Jumat, monggo bisa disaksikan bersama di YouTube atau di media sosial Bawaslu Kabupaten Banyumas setiap Jumat pukul 10 gitu. Ada juga pembuatan buletin, pembuatan buku dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak atau lebih difokuskan kalau sifatnya pengawasan, kita juga mengawasi daftar pemilih ya Mas Galih ya. KPU secara periodik kita masih terus mengawasi karena data diri warga negara itu kan setiap hari atau bahkan setiap bulan itu bertambah, sehingga itu kita awasi juga ketika ada pendataan atau penambahan data warga pemilih di KPU begitu. Kemudian yang kedua, Mbak Nurul Istiqomah, bagaimana cara menilai anggota yang objektif? Nah, sebelum pada proses, pada masa perekrutan Panwaslu kecamatan, umpamanya atau Panwaslu desa, Bawaslu berupaya seobjektif mungkin dan yang paling jadi dengan adanya sistem aduan masyarakat. Jadi kita buka ini pada prosesnya gitu. Ketika kita membuka perekrutan dan hasil administrasinya lolos, kemudian kita share, kita tempel di papan balai desa, kemudian kita minta masyarakat untuk memberikan masukan nama-nama yang tercantum. Ini sebagai bentuk ikhtiar, salah satu bentuk ikhtiar Bawaslu supaya bisa menghasilkan atau mendapatkan Panwaslu kecamatan yang berintegritas. Nah, ketika sudah menjadi Bawaslu, bagaimana caranya menilai? Tentu kita menilai dengan sesuai dengan apa yang ada, gitu, apa yang nampak. Karena kalau yang tidak nampak, tentu kita tidak bisa menilai. Dengan hukum positif, kalau ada aduan masyarakat, ini pentingnya teman-teman pengawas partisipatif, pentingnya masyarakat ini serta aktif, itu bisa mengadukan teman-teman pengawas
di tingkat kecamatan umpama, atau pengawas desa. Dan ini nanti kita proses, gitu. Dan umpama ada keputusan di Panwaslu kecamatan yang berkaitan rekomendasi, umpamanya atau teguran ke peserta pemilu, dan ada peserta pemilu yang tidak cocok, tidak sepaham dengan apa yang diputuskan oleh Panwaslu kecamatan, maka bisa mengadu kepada Bawaslu Kabupaten. Nanti kita menilai berdasarkan fakta-fakta yang ada. Itu upaya atau ikhtiar kita menilai jajaran kita supaya objektif. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, baik, terima kasih Pak Ivan. Kemudian Mbak Karolina dan Mbak Nurul. Selanjutnya kita akan menyimak pertanyaan dari Mas. Ada yang pertanyaan dulu melalui message dari Mas Maulud Sariful Anam. Pertanyaannya, saya ingin bertanya, tadi kan dijelaskan kalau KPU terstruktur dari pusat sampai KPPS. Kalau Bawaslu terstruktur juga dari pusat sampai KPPS. Apakah kalau DKPP juga terstruktur? Kemudian proses untuk bergabung menjadi anggota DKPP seperti apa? Oh ini mungkin. Ya, terima kasih Mas Maulud Saiful Maulid apa Maulud? Mas Maulud Sariful Anam. Untuk DKPP ini memang tidak sampai jajaran bawah, hanya ada di Bawaslu RI. Kemudian membentuk perwakilan, istilahnya adalah membentuk perwakilan itu di di provinsi. DKPP RI maksud saya membentuk perwakilan DKPP di provinsi, yang mana unsurnya adalah perwakilan, satu perwakilan Bawaslu, satu perwakilan KPU, dan beberapa dari unsur atau tokoh masyarakat. Jadi kalau mau mendaftar di DKPP itu ya di tingkatan DKPP RI atau di provinsi seperti itu. Jadi strukturnya tidak sampai ke kabupaten, tidak sampai ke kecamatan. Jadi kalau ada penyelenggara pemilu umpamanya yang melanggar di wilayah Jawa Tengah, itu nanti sidang DKPP-nya di Provinsi Jawa Tengah seperti itu, dengan unsur-unsur anggota DKPP dari DKPP RI, kemudian Bawaslu Provinsi 1, Bawaslu KPU Provinsi 1, dan 2 unsur dari masyarakat. Seperti itu. Oke, kemudian Mas Maulid. Selanjutnya ini ada ingin bertanya secara langsung dari Mbak Isna Fitriana. Silakan, Mbak Isna. Silakan, Mbak Isna. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Apakah suara saya terdengar sekarang? Bisa lebih kasih volumenya, suaranya mic-nya di belakang. Nah, mic-nya di ini sudah. Oke, ya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanya. Di sini saya sebetulnya ingin menyambung pertanyaan dari Mbak Nurul tadi tentang kredibilitas dan juga integritas dari anggota Bawaslu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak pemateri. Kemudian pertanyaan selanjutnya setelah penjelasan tadi adalah apakah sanksi yang diberikan dari Bawaslu untuk anggota Bawaslu yang memang tidak terbukti integritas dan juga kredibilitasnya diatur di undang-undang berapa begitu, atau sanksi apa yang diberlakukan. Kemudian saya tadi sebelum mengikuti Zoom membaca beberapa artikel bahwa Bawaslu juga sempat akan mengadakan riset mengenai dugaan-dugaan masalah yang akan muncul di Pilkada 2020 serentak nanti. Apakah termasuk untuk Bawaslu Banyumas sudah melakukan riset tersebut? Begitu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Isna Fitriana. Coba saya ulang pertanyaannya ya. Yang pertama berkaitan dengan kredibilitas, yaitu
apakah sanksi yang diberikan oleh Bawaslu kepada anggotanya yang tidak berintegritas. Dan pertanyaan yang kedua, tadi sempat membaca informasi berkenaan dengan riset yang dilakukan oleh Bawaslu RI dalam rangka pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak. Apakah Bawaslu Banyumas sudah melakukan atau melaksanakan riset tersebut? Demikian ya pertanyaan Mbak Isna ini. Ya, monggo Pak Ariman mungkin untuk langsung dijawab. Ya, terima kasih Mbak Isna ya. Mbak Isna betul? Ya, Mbak Isna Fitriana. Yang pertama berkaitan dengan tindakan atau putusan apa saja yang dilakukan ketika ada jajarannya yang tidak berintegritas. Kalau berdasarkan Perbawaslu nomor 4 tahun 2019, Bawaslu Kabupaten atau Kota berwenang menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan sampai tingkatan Panwaslu TPS. Di situ kalau terbukti berdasarkan data, alat bukti dan fakta, bisa sampai putusan dinonaktifkan atau diberhentikan dengan tidak hormat seperti itu. Kalau masih bisa dimaklumi pelanggaran-pelanggaran yang tidak begitu krusial, ya tentunya ada pembinaan, kemudian surat teguran, surat peringatan atau surat teguran SP1, SP2 dan selanjutnya, bahkan sampai putusan diberhentikan. Untuk tingkatan Bawaslu Kabupaten Kota, tidaknya kalau di Jawa Tengah pasca pemilu ini ada beberapa yang ada satu di DKPPK yang mendapatkan putusan ingkrah diberhentikan. Ada salah satu anggota di kabupaten yang di provinsi Jawa Tengah itu diberhentikan seperti itu. Jadi putusan DKPP maupun Bawaslu sama, mulai dari teguran, surat peringatan sampai diberhentikan. Begitu. Terus yang kedua, apa pertanyaan kedua? Yang kedua kaitannya dengan riset yang akan dilakukan oleh Bawaslu RI. Nah, kaitannya dengan riset ini, Bawaslu Kabupaten Banyumas ada 2 atau 3 ya, yang lolos seleksi untuk melakukan riset. Nanti berkaitan dengan pilkada dan pemilu 2019 begitu. Jadi risetnya ini memang untuk internal dan eksternal. Ini yang menguji atau yang menentukan adalah Bawaslu provinsi yang menentukan lolos tidaknya pengajuan riset itu adalah Bawaslu provinsi. Oh iya, itu riset yang diadakan, riset yang diadakan oleh Bawaslu RI itu adalah mapping kerawanan, merumuskan indeks kerawanan pemilih pilkada yang pada tahun 2020 ini nanti tanggal di bulan Desember begitu, itu memang dilakukan oleh Bawaslu RI. Karena nanti dikumpulkan, disedot datanya semuanya oleh Bawaslu RI, kemudian di mapping daerah mana, kalau istilah COVID zona A, ada zona kuning, ada zona merah, zona kuning dan zona hijau begitu. Sehingga kita lebih tahu kabupaten mana yang punya potensi kerawanan tinggi, ada kabupaten mana yang punya potensi sedang kerawanannya, dan kerawanan yang ringan seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, demikian ya Mbak Isna. Tadi pertanyaan sudah jawab.
Selanjutnya ini pertanyaan melalui message dari Mas Aditya Arifin Syaputra. Pertanyaannya, apakah dari Bawaslu melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat tentang pentingnya masyarakat dalam mengawasi pemilu? Dan apakah sosialisasi tersebut dilaksanakan hanya pada saat pemilu atau tidak? Karena begitu pentingnya peran masyarakat dalam pemilihan. Terima kasih. Itu pertanyaan dari Mas Aditya. Ya, terima kasih Mas Aditya. Tadi sudah kami sampaikan kegiatan yang ditanyakan oleh Mbak Karlina kurang lebih hampir sama. Jadi inti poinnya, setelah pemilu ini kita masih tetap terus melakukan edukasi, memberikan sosialisasi berkaitan kepemiluan, khususnya ke Bawasluan. Ada beberapa daerah yang sudah kita sosialisasikan. Ada 3 desa anti money politik dan 3 desa pengawasan. 3 desa anti money politik itu, satu di Kecamatan Cilongok, desanya adalah desa Kasegeran, kemudian Kaliwedi di Kebasen, kemudian di Purwojati, Kaliwangi. Sedangkan untuk desa pengawasan juga ada 3 di Surau, Kalibagor, kemudian di Sumbang itu desanya apa ya? Karanggintung, dan terakhir di Somagede, desanya Tangerang. Selain itu kita juga memberikan sosialisasi ke beberapa masyarakat adat. Contohnya masyarakat adat desa Kali Tanjung atau desa Tambak Negara. Masyarakat adat Kali Tanjung dan desanya Tambak Negara juga ke beberapa lembaga pendidikan sekolah. Jadi itu yang kita lakukan sosialisasi. Namun karena sekarang sedang pandemi seperti ini, sistem sosialisasi kita juga kita mengikuti. Contohnya lewat diskusi bawor begitu, Bawaslu ngobrol, lewat media sosial setiap hari Jumat, seperti itu. Oke, demikian Mas Aditya. Ini ada satu pertanyaan lagi melalui message. Namun sebelumnya saya tawarkan terlebih dahulu, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung melalui mikrofon, atau ingin berpendapat atau saran berkaitan dengan kerja-kerja Bawaslu yang selama ini sudah dilakukan. Silakan, barangkali ada yang ingin memberikan saran atau pendapat. Ada? Tidak ada ya? Semuanya masih menunggu. Baik, kalau tidak ada, akan kami bacakan pertanyaan ini dari Mas Afif Wagyu. Mohon izin bertanya, saya Afif Wagyu dari Desa Tangerang, Kecamatan Somagede. Nah, mungkin kemarin peserta begini. Bagaimana Bawaslu meyakinkan masyarakat untuk melaporkan dugaan terkait pelanggaran pemilu, terkait jaminan hukum atas pelapor, agar masyarakat berani untuk melapor apabila ada dugaan pelanggaran. Monggo, siapa yang jawab? Monggo, Mas Ivan. Ya, baik. Ini memang untuk meyakinkan masyarakat ini sama saja kayak merubah paradigma di tengah-tengah masyarakat itu. Memang kita harus intent memberikan sosialisasi pemahaman berkaitan pentingnya kesuksesan pemilu, pentingnya integritas pemilu, integritas proses, tentu integritas hasil yang kita harapkan. Gitu.
Nah, untuk meyakinkan masyarakat ini, setidaknya kita sudah menjembatani atau mengikhtiari dengan 2 model laporan masyarakat. Sehingga masyarakat diharapkan dengan ikhtiar ini tidak merasa takut dan canggung untuk melaporkan dari sisi keamanannya. Yang pertama, bentuk laporan masyarakat itu bisa berbentuk laporan langsung. Bentuk laporan langsung itu masyarakat melaporkan tempat kejadian perkara atau kronologis perkara, dugaan pelanggaran, beserta menyertakan data diri, fotokopi KTP. Jadi nanti nama pelapor kita tulis, umpamanya nama pelapornya adalah Mas siapa tadi yang tanya? Mas Afid, kemudian umur berapa, alamat berapa, nanti menulis formulir begitu namanya lengkap. Itu kalau pengen namanya juga muncul sebagai pelapor, nanti kita panggil juga untuk kita klarifikasi. Kemudian ada sistem yang kedua, itu sifatnya adalah melaporkan secara tidak langsung. Itu bisa lewat WA, lewat SMS, begitu. Ini tidak perlu menyertakan data diri pelapor, tapi cukup memberikan informasi kronologis kejadian dugaan perkara, tempat kejadian perkara. Kemudian informasi ini karena nama pelapornya tidak kita cantum, tapi bagi kami jajaran Bawaslu wajib menindaklanjuti karena ini sebagai informasi awal, gitu. Nah, informasi awal ini kita tindak lanjuti dengan melakukan investigasi, langsung turun ke tempat kejadian perkara, mencari bukti-bukti, mencari kelengkapan data. Nah, setelah memang terbukti hasil investigasi, kemudian ini bukan menjadi laporan, tapi menjadi temuan, begitu. Dan sang pelapor, baik secara identitas itu tidak tahu, dan rahasianya juga aman, begitu. Bahkan tidak perlu menyebutkan data diri, nggak masalah. Lewat SMS, Japri, umpamanya, mohon izin Pak Panwas, ini di Desa Kasegeran, RT1, RW1 telah terjadi money politik, tepatnya di utara lapangan tenis meja, umpamanya. Nah, itu disampaikan kronologis dan tempat kejadian perkara, kemudian nanti kami, jajaran Bawaslu yang menerima informasi itu, kemudian turun ke lapangan melakukan investigasi, menjadi informasi Mas Afid, itu menjadi informasi awal, bukan laporan. Dan Mas Afid tidak kita klarifikasi, karena kita pun bisa jadi tidak tahu siapa yang memberikan informasi itu. Seperti itu. Jadi ada 2 model. Ya, ada 2 model laporan, 1 model laporan langsung, kedua model laporan langsung, supaya diharapkan masyarakat ikut serta tapi tidak perlu takut memberikan informasi. Begitu. Dan tentu kita harus terus bersama-sama mengedukasi, memberikan informasi kepada masyarakat pentingnya menjaga proses tahapan pemilu supaya berkualitas, supaya nanti hasilnya pemimpin yang memimpin kita juga berkualitas. Mungkin seperti itu Mas Afid. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Irfan. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 15.04. Kalau tidak ada yang bertanya atau ingin menyampaikan pendapat saran melalui mikrofon secara langsung, ini mungkin pertanyaan terakhir yang akan dijawab. Ini masuk terakhir dari Mas Ibnu Haris. Pertanyaannya, menindaklanjuti pertanyaan sebelumnya, mohon izin, apa yang harus dilakukan oleh warga yang hendak melaporkan pelanggaran agar valid dan kuat di mata hukum? Dan apakah ketika laporan yang disampaikan salah atau tidak terbukti, pelapor dapat dituntut kembali? Pelapor yang tidak terbukti bisa dituntut kembali dengan pencemaran balas sebarang. Itu yang terserah ya. Bisa saja kalau pelaporannya
nanti laporannya kan kemudian ke Bawaslu, tapi ke Kompres langsung. Ya, baik. Ini pertanyaan menarik dari Mas Ibnu Haris. Apa yang harus dilakukan warga yang hendak melaporkan pelanggaran agar valid dan kuat? Jadi perlu kami informasikan juga begitu bahwa pelanggaran itu kan ada 3 jenis, ya. Ada 3 jenis pelanggaran. Yang pertama pidana pemilu, yang kedua pelanggaran administrasi, yang ketiga adalah pelanggaran kode etik. Nah, laporan biar valid dan kuat tentu harus didasari dengan alat-alat bukti yang cukup dan saksi tentunya. 2 alat bukti, 2 saksi, atau semakin banyak maka semakin baik supaya lebih kuat. Nah, untuk pelanggaran administrasi itu memang yang nangani Bawaslu langsung. Cuma kalau pelanggaran pidana pemilu di Bawaslu itu ada yang namanya sentra gakumdu, sentra penegakan hukum terpadu. Itu tidak hanya dari Bawaslu saja, tapi ada 3 unsur di dalamnya, yaitu Bawaslu, kemudian polisi, kepolisian, jajaran kepolisian, dan jajaran Kejaksaan Agung. Ini nanti yang membahas, merumuskan bersama hasil laporan berdasarkan klarifikasi saksi dan alat bukti, memutuskan 3 lembaga ini memutuskan ditindaklanjuti atau tidak. Begitu. Kalau tidak ditindaklanjuti berdasarkan keputusan 3 lembaga ini, berarti ya tidak bisa ditindaklanjuti karena salah satunya karena kurang lengkapnya data seperti itu. Dan apakah pelapor ini bisa diadukan balik? Tentu karena kita negara hukum, begitu, hal ini pun menjadi hak warga negara semuanya. Umpama ada calon anggota legislatif dilaporkan, kemudian ternyata pelaporannya tidak datanya tidak valid, tidak lengkap, tidak komplit. Kemudian bisa jadi dia melaporkan ke kepolisian tadi, yaitu umpamanya pencemaran nama baik dan sebagainya. Ini kan hak warga juga begitu. Karena mereka sudah kita panggil untuk klarifikasi, masyarakat atau pendukungnya juga kita panggil untuk klarifikasi. Itu bisa hak warga negara untuk mengajukan ke kepolisian dalam bentuk umpamanya pencemaran nama baik atau apa. Tapi kebetulan di Kabupaten Banyumas belum pernah ada kasus yang seperti itu, umpamanya ada calon anggota legislatif yang dilaporkan ke Bawaslu karena tidak terima, kemudian melaporkan ke kepolisian. Kebetulan belum ada kasus itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Gus Rifan. Begitu Mas Ibnu Haris. Jadi kalau mau lapor itu harus lengkap buktinya, datanya yang valid, gitu. Sehingga nanti tidak mengandung unsur pencemaran nama baik dan tidak dilaporkan ulang. Baik sahabat Bawaslu semuanya, peserta diskusi daring SKPP Bawaslu Kabupaten Banyumas. Ini sudah pukul 15.09, itu artinya bahwa waktu sudah tidak memendaki kita untuk melanjutkan diskusi daring pada kesempatan siang hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas Pak Miftahudin yang telah membersamai kita, dan kepada Pak Rifan Muhajirin. Oh iya, sebelum ditutup ini closing statementnya dari Gus Rifan atau dari Gus Miftah. Siap Mas Miftah. Ya, baik, terima kasih. Saya secara pribadi mengapresiasi yang setinggi-tingginya, angkat topi lah buat teman-teman SKPP yang masih mau belajar terus dan terus belajar, jangan pernah berhenti karena negeri ini masih butuh Anda semua untuk berkarya di semua sektor,
termasuk sektor kepemiluan. Silakan ke depan masuk ke Bawaslu atau ke KPU atau mau ke DKPP. Tapi kuatkan kualitas diri kita supaya kita bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih closing statement-nya dari Bu Srivan. Baik, sahabat Bawaslu semuanya, berakhir sudah kegiatan diskusi kita pada kesempatan siang hari ini. Saya Teguh Kasyanto selaku moderator diskusi di sesi 2 setelah ini mengucapkan permohonan maaf apabila dalam membawakan atau memandu acara ada kekurangan dan hilang. Dan terima kasih untuk rekan-rekan staf Bawaslu Kabupaten Banyumas yang telah membantu kegiatan pada siang hari ini sehingga berjalan dengan lancar. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah kegiatan diskusi pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.